Oke, kita masuk ke topik yang sebenarnya seru banget ya, tapi banyak orang yang nggak mau belajar logaritma itu. Aku nggak mau, aku belajar logaritma pening kali, aku nggak ngerti aku sama sekali gitu kan. Nah, kenapa sih orang-orang bisa nggak suka atau mesti nggak mau belajar logaritma? Itu biasanya karena udah overthinking sama rumus-rumusnya banyak banget gitu kan. Kayak ada 10 rumus gitu atau berapa rumus gitu kan. Jadi udah kayak overthinking duluan sama banyaknya rumus-rumus yang mesti dihafalin. Jadinya kan kayak nggak ngerti gitu kayak konsepnya kayak gimana, akhirnya pas masuk ke soal jadi ngeblank gitu. Nah makanya di video kali ini tuh aku bakal coba ngajakin kalian untuk coba deh rasain isi logaritma itu sebenarnya seenak itu gitu. Ketika kita udah ngerti nih ya penurunan rumusnya seperti apa gitu ya, pasti soal tuh udah nggak bingung karena sebenarnya skill kalau misalnya ngerjain soal logaritma itu tinggal konekin bentukannya sama sifat yang kita punya. Nah kita ngelihat bentuknya, oh iya ada pangkat nih gitu kan, kayak A pangkat M log B pangkat N. Nah coba kita konekin, oke nya bisa pakai ini deh gitu. Jadi untuk ngerjain soal logaritma itu sebenarnya nggak mesti banget satu cara strict gitu, enggak. Tapi kayak kita bisa ngelihat dari bentuknya, kita coba konekin sama sifat yang udah kita tahu, ya udah kita coba-cobain aja. Bisa aja mungkin untuk ngerjain satu soal bisa 2 atau 3 cara gitu ya. Nah nanti untuk lebih detailnya nanti kita cek di soal ya. Tapi untuk kali ini tuh di video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk yuk kita kulik bareng-bareng nih si logaritma supaya ini jadi satu topik yang seru banget sebenarnya ya. Oke, lagi-lagi ketika kita mau ngebahas satu bab, kita akan mulai dari definisinya dulu. Definisi logaritma. Oke. Logaritma itu sebenarnya sepaket sama eksponen. Jadi kalau misalnya kalian selama ini mikirnya, oke, ada satu eksponen logaritma. Kadang orang mikirnya ini dua dunia yang berbeda gitu. Padahal ini sebenarnya ada kaitannya, ya kan? Misalnya nih, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Oke, 3 pangkat 2, ya kan? Berarti 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. Kalau misalnya ditanya, 3 itu sama dengan berapa dong kalau dari sini? Kalau kita mau hilangin angka 2-nya gitu. 3 berarti sama dengan apa? Ayo, apa yang kita lakuin? Ya udah, kita akarin aja, ya nggak sih? Jadi akar dari 9. Atau sebenarnya kalau nggak ditulisin kan berarti ini 2 ya. Jadi kita pakai angka 2 sama 9-nya, jadinya bentuknya akar pangkat 2 dari 9. Oke? Jadi kita udah tahu, oh 3 itu sama dengan akar dari 9. Sekarang kalau ditanya lagi nih, 9 sama dengan berapa? Ayo, kita nyatakan angka 9 itu dengan angka-angka yang ada di sini gitu. 9 sama dengan apa? Ya, betul. 3 pangkat 2, ya kan? 3 pangkat 2. Karena apa? Karena selagi dia nilainya sama dengan, berarti yang ruas kiri, ya nilainya pasti sama dengan ruas kanan. Ya, otomatis bisa dibalik juga dong. Berarti 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, gitu. Jadi kayak bisa bolak-balik aja, gitu kan? Nah, sekarang kalau ditanya, angka 3 udah, angka 9 udah. Nah, sekarang kalau ditanya 2-nya berarti sama dengan apa? Coba kamu nyatakan angka 2 dengan angka 3 sama 9. Misalnya, 3 pangkat 9, Kak. Ayo, 3 pangkat 9, 2 nggak? Salah, ya kan? Nggak. Jadi, bukan 3 pangkat 9. Atau mungkin akar pangkat 3 dari 9. Nggak, ya kan? Atau 9 pangkat 3. Nah, bukan, ya kan? Nah, itulah makanya ada logaritma. Ya. Jadi, logaritma itu sebenarnya, kalau kita bahasakan nih, ya, alat untuk menyatakan pangkat. Nah, kan kayak bilangan yang mau dipangkatin si basisnya gitu ya. Ini kan basis ya. Basisnya kita udah nyatakan dalam akar dari 9. Terus ini hasilnya. Hasilnya 9. Nih hasil. Kita udah nyatakan dalam 3 pangkat 2. Nah, si 2 apa gitu kan? Nah, si 2 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, berarti 2 itu sama dengan 3 log 9. Oke? Jadi aku tulis lagi deh. Kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9 berarti artinya 3 log 2, 3 log 9 itu sama dengan 2. Oke? Jadi ini tuh pasti pangkatnya. Oke, kalau kita bikin dalam bentuk umumnya deh ya. Kalau A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Oke, si A itu apa? Si A itu adalah basisnya. Atau bahasanya bilangan yang
dipangkatin. Dipangkatin. Kayak misalnya 3 pangkat 2 ya, si 3 basisnya gitu kan. Terus ada nih B. B itu adalah numerus namanya. Numerus itu istilah doang. Numerus itu bahasa ininya hasilnya lah ya, hasil. Tadi kalau di sini hasilnya berarti yang si 9, berarti 9 lah numerusnya. Terus yang C itu itulah yang kita sebut sebagai pangkatnya atau eksponennya. Oke, aman ya? Jadi ada basis, ada numerus, sama ada eksponennya. Jadi si C itu sama dengan apa? Ya A log B. Contoh. Jadi pokoknya ini mesti kamu pahamin lah ya. Kita masuk ke contoh dulu deh biar makin ngerti. Kalau 2 log 8. Coba kira-kira hasilnya berapa? 2 log 8. Yuk, 2 log 8. Nah, berarti kan sebenarnya kan kita mencari pangkat kan. Ini kan si 2 ini pangkatnya. Kalau misalnya kita baca 3 pangkat berapa sih? Hasilnya 9. 2. Ya kan? Berarti 2 pangkat berapa hasilnya supaya jadi 8? Ya 3 kan? Nah, berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi ini pangkat ini ya hasilnya 8. Terus kalau misalnya ini 3 logaritma 27. Berarti hasilnya berapa? Coba langsung 3 log 27. 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3, ya kan? Terus coba deh yang ini 2 logaritma X itu sama dengan 4. Nah, yuk. Berapa nilai X-nya? Ayo, 2 log X sama dengan 4. Berarti kan dari sini kita tahu, oke, 2-nya itu bilangan yang dipangkatin. 4 itu pangkatnya, kan? Jadi ini tuh basisnya. Basis, bilangan yang dipangkatin. 4 itu pangkatnya. Berarti kan kita mencari numerusnya, atau kita mencari numerus atau hasilnya. Berarti kan X itu adalah 2 dipangkatin 4. Jadi 2 pangkat 4 berapa? Ya, ini 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 16. Coba lagi deh. Nah, aku tulis ya, sini aja deh. 3 log P sama dengan 3. Berapa nilai P-nya? Ya, berapa nilai P-nya? Udah langsung kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Kalau M log M log 32 itu sama dengan 5. Berapa nilai M-nya? Berapa nilai M-nya? Ini kita putar-putar dikit lah. Oke. M log 32 sama dengan 5. Berapa nilai M-nya? Berarti kan kita mencari basisnya kan? Bilangan yang dipangkatinnya berapa gitu. Bilangan berapa sih kalau dipangkatin 5 ya? Kalau dipangkatin 5 hasilnya bakal 32. Nah, artinya kalau misalnya mau ditulisin boleh juga nih. Kan M pangkat 5 sama dengan 32. 32. Aduh, susah nih nulisnya. Udah ya. M pangkat 5 sama dengan 32 berarti kan nilai M-nya sama dengan ya udah 2 gitu. Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Oke, ngerti ya? Oke, ini 2 tadi. Oke, dulu kali ya mungkin pertama. Jadi definisinya dulu. Definisinya kamu harus ngerti nih. Berarti A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. Jadi kamu bisa ngebayangin ini sebenarnya sebuah eksponen aja gitu. Jadi ada bilangan yang dipangkatin A, kalau dipangkatin C hasilnya bakal sama dengan B. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya nih sekarang, ya kan? Tadi di definisi kita udah tahu bahwa kalau kita punya A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Nih, dia ada basis, numerus, sama si pangkatnya, ya. Nah, kalau misalnya kita punya A log B, ini warna biru kelihatan nggak sih? Jangan, warna biru, warna hijau. Ungu aja lah ya. Nah, kalau A log B sama dengan M. Oke. Kalau dari sini berarti B-nya itu sama dengan apa? A log B sama dengan M, berarti B-nya adalah ya A pangkat M, ya kan? Ini A pangkat C gitu. Jadi ini ke sini hasilnya ini. Jadi ini juga sama A pangkat M hasilnya B gitu. Terus kalau kita punya A log C, katakanlah ini N. Berarti C sama dengan apa? Coba. A log C sama dengan N, C sama dengan nice, A pangkat N. Jadi ini pangkat ini.
apa nih yang mau kita kerjain sebenarnya gitu kan? Kalau misalnya kita kaliin nih, kan ada nih sifat di eksponen yang udah kita tahu. Kita kaliin aja dulu misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, berarti kan kita mengalihkan si B dengan C ini kan? A pangkat M itu B, terus A pangkat N itu C. Kalau di perkalian, ini basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita apain? Coba ingat di eksponen yang udah kita bahas di video sebelumnya. Coba. Udah, ini A pangkat M plus N. Ini sama dengan B kali C. Nah, tugas kamu sekarang adalah coba kamu ubah ini jadi bentuk logaritma. Kira-kira apa? Apakah A log M tambah N? Apakah A log B kali C atau apa? Coba ubah ke dalam bentuk logaritma kayak gini. Samain. Jadi dari sini bentuk eksponen, kamu bikin jadi bentuk logaritma. Jadinya apa kira-kira? Ya, A log, hasilnya kan? Berarti A log B kali C sama dengan M ditambah N. Oke? Lagi-lagi, di A itu kita harus ingat itu sebagai basisnya. Basis itu berarti bilangan. Bilangan yang dipangkatin gitu lah ya. Ya, basis aja deh, basis atau bilangan yang dipangkatin. Terus, B kali C itu numerusnya. Numerus atau bahasa lainnya ya hasilnya, hasil perpangkatannya gitu kan? Nah, terus M tambah N itu pasti itu pangkatnya. Karena kan lagi-lagi definisi logaritma itu kan alat untuk menyatakan pangkat ini sama dengan apa sih gitu. Pangkatnya. Jadi A log B kali C sama dengan M tambah N. Nah, sekarang kita masukin lagi, kita balikin ke yang tadi udah kita punya. Oke, aku tulis dulu deh. A logaritma B dikali C sama dengan M tambah N. Nah, tadi kita di awal kan si M itu nilainya sama dengan A log B. Berarti A log B kali C bisa kita substitusi ya. M itu jadi kita balikin lagi ke A log B. Terus N itu kita balikin jadi A log C. Nah, coba ada sifat nggak nih? Oke, coba bisa dilihat polanya. Ini berlaku kebalikan juga ya. Jadi kalau A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Karena dia sama dengan ya. Sama dengan berarti kiri sama dengan kanan ya. Kanan juga sama dengan kiri gitu. Jadi kita dapat satu sifat baru atau mungkin rumus yang selama ini kita udah tahu gitu. Udah kita sering ingat lah ya. Nah, jadi kalau penjumlahan itu bisa kita ubah jadi bentuk perkalian asal basisnya itu sama gitu. Karena kan berpengaruh di sininya ya. Karena basisnya sama makanya ada M plus N ya kan. Nah, makanya ada di sini M plus N gitu ya. Nah, ini bisa kepake buat apa sih Kak sebenarnya gitu kan? Ini bisa kita pakai untuk kita misalnya dikasih 2 log 8 gitu. 2 log 8. Nah, bisa aja kan sebenarnya kita langsung dapat kan 2 log 8. Kayak sesuai dengan definisi yang tadi, berarti kan 2 pangkat berapa hasilnya 8 gitu kan? Jadi bilangan yang dipangkatinnya 2, kita mencari pangkatnya aja kan? 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Bisa dapat kan jawabannya? Tapi bisa kita jabarin juga nih atau kita udah tahu nih ada nih sifat kayak gini gitu kan? Ya udah kita bisa jabarin jadi kayak gini. 2 log 8 itu kita tahu 4 kali 2. Oke? Jadi kita ubah aja dulu bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian kan bisa kita ubah jadi bentuk logaritma penjumlahan. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log 2. Atau Kak, kayaknya 4 juga masih agak susah nggak sih gitu kan? Ya udah, boleh kita bikin jadi 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, jadi pokoknya bebas ya, lagi-lagi aku bilang nggak strict banget kayak harus kayak gini gitu. Buat nyari 2 log 8 harus caranya 2 pangkat berapa hasilnya 8? Enggak. Tapi ketika kamu tahu sifatnya, coba kamu konekin dengan bentuknya dan coba kamu jabarin. Tadi 2 log 8. 8 itu kan 2 kali 2 kali 2. Berarti kan bisa kita tulis 2 log 2. Terus ini juga 2 log 2. Lagi 2 log 2. Nah, ya kan 2 log 2 nilainya berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya 1. 2 pangkat berapa hasilnya 2? 1. Ini juga 1. Ini 3. Kan sama kan? Lihat. Oh, dari sini juga kita jadi dapat sifat satu lagi deh, ya kan? Dapat ada lagi satu sifat kalau yang ini. Kalau dia A log A. Nah, ini sebenarnya pakai definisi ya. A log B sama dengan C berarti kan A pangkat C hasilnya B. Jadi kan A pangkat berapa hasilnya A, gitu kan? A harus dipangkatin berapa sih supaya A? Ya 1. Oke, jadi ketika bilangannya sama kayak 10 log 10, ya 1.
20 log 20 ya 1 gitu. Jadi A log A sama dengan 1. Ini sifat lagi nih. Wih, kita udah dapat 2 sifat langsung ya. Atau misalnya kepakainya buat apa lagi nih sifat yang pertama? Misalnya kayak gini. 6 log 4 terus tambah misalnya apa ya? 6 log 9. Nah, kalau yang ini kan kita masih bisa mikirin ya, kayak 2 pangkat berapa hasilnya 8. Tapi kalau udah kayak gini kan kita agak bingung kan, kayak 6 pangkat berapa hasilnya 4. 6 pangkat berapa hasilnya 9. Ya kan? Ya udah, kita tahu nih kita punya sifat yang penjumlahan kan. Ketika basisnya sama, oh ini sama-sama 6 nih, ya udah kita pakai aja sifat yang ini. Berarti sama dengan 6 log 4 dikali 9 atau 6 log 4 kali 9 36. Ya. 6 log 36 gampang. 6 pangkat berapa? 36. 6 pangkat 2. Nah, jadi kita jadi dapat 6 log 4 kalau ditambah dengan 6 log 9 hasilnya sama dengan 2. Lagi-lagi, sifat yang ada di logaritma itu untuk mempermudah kita ketika ngerjain mungkin soal atau apalah permasalahan gitu kan. Nah, jadi pokoknya konekin aja bentuknya, kira-kira bisa diakalin kemana, bisa dijabarin jadi apa gitu. Kayak misalnya ini, mau jabarin jadi perkalian kah, atau mungkin nanti apa gitu kan. Coba konekin aja dengan sifatnya. Oke? Itu dulu, kita lanjut di video berikutnya. Lanjut lagi ke sifat yang kedua ya. Kita mau pakai pemisalan yang tadi aja lah lagi ya. Kita misalin tadi ini. A log B itu sama dengan M. Berarti B itu adalah A pangkat M. Terus A log C sama dengan N. Berarti C itu adalah A pangkat N. Nah, di sebelumnya, ya aku coba tunjukin lagi. Kita kan ngaliin ya. Jadi A pangkat M kita kalikin dengan A pangkat N. Nah, sekarang kita konekin dengan sifat pembagian di eksponen. Kalau ini kita bagi, bakal ngebentuk sifat apa sih di logaritma gitu kan? A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti kan kita baginya B per C ya. Karena A pangkat M itu B, ini A pangkat N itu C, yang ini. Nah, sifat di eksponen kalau dia pembagian basisnya sama, berarti kan pangkatnya kita kurangin. A pangkat M min N sama dengan B per C. Oke, kita punya logaritma di sini. Kita punya perpangkatan di sini, eksponen. Ini aku review lagi deh. Kalau A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Jadi A itu basisnya, B itu numerusnya, atau hasilnya gitu ya, C itu adalah pangkatnya. Jadi si pangkat ini, si M min N, kita mau nyatakan bentuk logaritma. Coba, kira-kira jadinya apa? Ayo. A pangkat M min N sama dengan B per C. Berarti dari sini A logaritma B per C itu sama dengan M min N. Coba kita baca. Ini kan A pangkat C hasilnya B. Ya kan? Kalau ini A pangkat M min N hasilnya B per C. Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita balikin. A log B per C sama dengan M dikurang N. Berarti A log B per C itu sama dengan M-nya siapa? M-nya itu A log B. A log B terus dikurang N-nya itu adalah si A log C. A log C. Nice, dapat lagi sifat baru, ya kan? Kalau pembagian itu bisa kita jabarin jadi pengurangan atau sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya basisnya ini sama nih, ya kan, ada bentuknya pengurangan, ya udah B sama C-nya tinggal kamu bagi. Jadi kurang temennya bagi gitu. Asalkan jangan kebalik. Kalau misalnya kayak gini, kadang-kadang tuh ada yang misalnya A logaritma 3 ditambah 2. Jadi dia bikin A log 3 dikali A log 2. Nah, coba ini bener atau salah? Atau mungkin gini, A log 3 dikurang 2. Jadi A log 3 dikurang A log 2. Atau mungkin kayak gini. Oh, ini jangan dihafalin. Atau mungkin kayak tadi karena ingat ada penjumlahan sama perkalian jadi dibikin bentuk kayak gini. Padahal kalau kita lihat yang berlaku kan sebenarnya kalau A log B tambah A log C, kalau ininya itu dikali, si numerusnya itu dikali, ya udah bisa dipecah nih. B sama C-nya bisa dipecah jadi A log B ditambah A log C. Beda dengan yang ini. Ini justru numerusnya jadi ditambah doang kan, bukan dikali. Nah, pokoknya jangan kebalik-balik itu ya poinnya ya. Oke, kita hapus dulu. Nah,
Atau bisa kita tulisin lagi lah yang baru ya. Jika A log B kurang A log C, itu sama dengan A log B per C. Tapi lagi-lagi ya, syaratnya di basisnya itu harus sama. Oke, pemakaiannya kayak gimana? Coba biar makin ngerti ya. Jadi kita coba aplikasiin gitu. Tadi kita udah tahu misalnya pakai yang soal sebelumnya deh. Lagi nih. 2 log 8. Coba 2 log 8 nilainya berapa? 3 ya kan? 2 pangkat berapa sih nilai 8? 3. Jadi sekarang kita coba pakai sifat yang ini. Kan sebelumnya kan 2 log 8 kita pecah jadi bentuk penjumlahan nih. Jadi 8 itu kita pecah 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 log 2 tambah 2 log 2 tambah 2 log 2. Oke. Sekarang kita mau bikin jadi bentuk pembagian misalnya. Si 2 log 8 itu kan bisa kita tulis sebagai 2 log 16 dibagi 2. Enggak? Jadi kita bentuk jadi bagian kayak gini. 8, 16 bagi 2. Nah, karena dia pembagian, bisa kamu pecah jadi A log D dikurang A log C. Jadi 2 log 16 dikurang 2 log 2. Nice ya kan? Coba 2 log 16. Ya udah, mungkin kamu kalau udah cepet gitu ya, ya udah. 2 pangkat berapa hasilnya 16? 4. 2 log 2, 2 pangkat berapa hasilnya 2? 1. 4 kurang 1, 3. Nice, sama kan? Lagi-lagi, sifat itu untuk mempermudah kita ketika pengerjaan. Gitu ya? Nice. Kita lanjut ke video berikutnya untuk sifat yang ketiga.